Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Dwi Firmansyah Lubis, NPM 1904290061. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi 2. Oke, di sini saya akan mencoba menyelesaikan tugas dari praktikum BDT Umbi dan Kacang, menjelaskan tentang prospek dan budidaya tanaman kacang hijau. Oke, langkah awal di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih prospek tanaman kacang hijau di Indonesia. Oke, yang saya amati atau yang saya lihat di sekitar saya, menurut saya prospek tanaman kacang hijau itu sangat menjanjikan. Kenapa bisa saya bilang begitu? Karena permintaan untuk kacang hijau sendiri cukup tinggi, mulai dari pasar lokal hingga kalangan ibu-ibu rumah tangga. Biasanya kacang hijau dijadikan olahan makanan atau bisa dicampur ke olahan makanan lainnya. Pada umumnya kacang hijau dijadikan bubur atau es yang memiliki nilai ekonomi yang lumayan tinggi. Kemudian masuk ke aspek budidaya tanaman kacang hijau sendiri. Ada baiknya sebagai petani Indonesia yang cerdas, kita sebelum melakukan budidaya itu terlebih dahulu memilih benih atau bibit. Kenapa perlu dilakukan pemilihan benih atau bibit? Agar mendapatkan hasil produksi yang maksimal, sehingga dapat menambah keuntungan bagi para petani. Kemudian sebelum masuk ke penanaman, ada yang namanya pengolahan lahan. Pengolahan lahan ini termasuk di dalamnya pembersihan lahan dari gulma dan penggemburan tanah. Kemudian setelah pengolahan lahan telah dilakukan, benih yang sudah dipilih kemudian direndam selama 24 jam. Kemudian ditiriskan lagi selama 24 jam sampai akar-akar kecil pada benih atau pada biji kacang hijau telah keluar. Setelah dirasa cukup, kemudian biji atau benih kacang hijau tadi ditanam ke dalam tanah dengan kedalaman tanah kurang lebih 2-2,5 cm. Kemudian disiram. Untuk selanjutnya yaitu perawatan berkala. Perawatan berkala ini termasuk di dalamnya pembersihan gulma lanjutan, pengendalian hama dan penyakit, penyiraman, dan jika perlu dilakukan pemupukan. Penyiraman ini sangat penting untuk dalam budidaya tanaman kacang hijau, karena jika tanah sedikit kering akan berdampak pada tanaman, yaitu tanaman akan layu kemudian mati, sehingga kelembapan tanah sangat perlu untuk diperhatikan. Kemudian setelah umur tanaman mencapai 100 hari, tanaman biasanya bisa dipanen dengan ciri-ciri yaitu polongnya sudah mulai kecoklatan. Jadi biasanya para petani memanen kacang hijau itu dengan cara manual agar kualitas dari tanaman tidak rusak. Kemudian para petani biasanya menjual langsung ke pasar atau biasa ke warung-warung. Oke, mungkin sekian aja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf, saya sadar di sini saya banyak kekurangannya, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.